maka ada 10 makulat yang mustahil kepada Allah. Nah itu di sini juga harus, sebelum kita jawab tentang siapa yang melakukan ketaatan, kemaksiatan, harus cerdas dulu di sini. Karena sekarang ini tidak sedikit orang memandang kepada Allah itu seperti wujud hissi. Allah dianggap dekat, Allah dianggap jauh. Aku berdoa di hadapan Allah. Kalau udah ngomong di hadapan, itu adalah berarti Allah dianggap wujud hissi. Tuh. Maka bicara dekat, bicara jauh, bicara adalah di hadapan kepada Allah yang di atas, itu harus takwil. Wajib takwil. Kalau tidak takwil, maka akhirnya Allah sama sifatnya dengan wujud hissi makhluk. Pertama yang utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas hidup, atas nafas, atas ilmu yang diberikan kepada kita. Dan marilah kita sampaikan salawat serta salam semoga dilimpahcurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'an tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, para ulama yang awal, pertengahan dan akhir, dan ulama yang sejaman dengan kita, semuanya senantiasa ada di dalam kebahagiaan, ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini seperti biasa, selepas maghrib dan isya melaksanakan zikir dan khotaman, kita isi dengan pengajian. Dan judul yang Abah akan ambil adalah dari, kita gunakan saja pertanyaan-pertanyaan sahabat kita ya, dari live Abah di YouTube. Adalah malam hari ini mari kita memahami tentang ketaatan dan maksiat. Sesungguhnya siapa pelaku ketaatan? Dalam pertanyaannya ada seorang teman menanyakan kepada Abah, dan semoga kita jawab hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat-sahabat yang lain. Biar kita mengerti siapa yang taat dan siapa yang maksiat itu. Maka kalau kita kembalikan sahabat ya, karena manusia itu berbagai tingkatan. Ada tingkatan syariat. Orang yang dalam tingkatan syariat yang dicari pahalanya dan surganya. Apa-apa. Adalah mereka mencari apa yang dimiliki oleh Allah. Bagus itu. Orang yang di dalam jalur thariqat sudah mencari jalannya. Ingin menemukan diri sejatinya adalah mencari jalan. Maka berbanyaklah thariqat. Bahkan dari baginda Nabi melahirkan thariqat kepada muridnya. Kalau di dalam guru syariat adalah guru menuntun muridnya semuanya. Tapi dalam thariqat muridlah yang punya kawasa. Maka disebut murid dari kata aroda. Maka guru ada di belakang. Maka itulah baginda Nabi, sahabat-sahabat baginda Nabi itu thariqatnya beda-beda. Ali menjadikan Qadiriyah, ya. Kemudian Abu Bakar Naqsabandiyah, Bilal bin Rabah Ahadiyah, ada lagi Satoriyah, Wahidiyah. Jadi jalan setiap murid akan berbeda-beda. Dan demikian pula orang hakikat adalah mencari kenyataannya. Maka tadi orang syariat menyembah Allah dalam kekosongan. Orang thariqat sudah mencari jalannya, mengenali Allah. Orang hakikat sudah sampai kepada yang disembah. Orang ma'rifat sudah lebur, tidak ada lagi kata sembah, menyembah, tidak ada kata ingat, mengingat, tidak ada kata cari, mencari. Maka orang syariat adalah melaksanakan penyembahan itu adalah dengan tubuhnya, dengan ucapannya.
Orang torikot kiblatnya sudah berpindah pada kolbunya. Maka orang torikot adalah, kalau orang syariat adalah belajar membenahi diri, orang torikot sudah berbeda, adalah sudah mengenali diri. Ya, orang hakikat sudah sampai adalah menyerahkan diri. Orang makrifat sudah bertemu dengan sejatinya diri. Maka pada saat ditanya siapa yang bertaat, ya siapa yang maksiat, tergantung. Apakah dia orang syariat, orang torikot, orang hakikat, orang makrifat. Orang syariat pada tubuhnya, orang torikot pada hatinya, orang hakikat pada ruhnya, orang makrifat pada sirnya, pada rasanya. Orang syariat hanya sebenarnya hanya untuk memperlihatkan perbuatannya. Orang torikot pada asmanya, orang hakikat adalah pada sifatnya, dan orang makrifat adalah pada zatnya. Maka ada tajalli af'al, ada tajalli asma, adalah nur af'al Allah nyata pada tubuh. Nur sifat asma Allah nyata pada hati. Nur sifat Allah nyata pada ruh. Nur zat Allah nyata pada syir. Nah, itu. Jadi kalau begitu siapa yang berbuat taat dan maksiat berbeda-beda, tentu saja. Tadi kalau dalam posisi orang syariat, maka dosa itu perbuatan dirinya mutlak. Ya, maka itulah tentang hakikat harus bebas di bulan Muharram. Itu adalah Yusuf dari penjara, adalah tentang bagaimana penjaranya adalah tubuhnya. Bebasnya Ayub dari penyakit kulit, itulah harus lepas dari orang sifat orang syariat yang bersandar pada tubuhnya. Nah, mari nanti kita akan bahas. Makanya memahami tauhid adalah merupakan kemutlakan dari awaludini ma'rifatullah. Maka sesungguhnya yang harus Bapak pahami antara kita makhluk, Allah adalah khalik. Pahami bahwa sesungguhnya kita adalah diwujudkan oleh Allah. Maka ada wujud hissi, ada wujud akli. Bedakan. Makhluk itu adalah wujud hissi. Memahami Allah wujud akli. Ya, nanti wujud akli ada 5 lagi perkara. Ya, ada gorizi, ada taubi'i, dan 5 yang nanti kita akan bahas. Ya, maka tentu saja berbeda. Karena Allah wujud akli, sementara makhluk wujud hissi, maka ada 10 makulat yang mustahil kepada Allah. Nah itu, di sini juga harus, sebelum kita jawab tentang siapa yang melakukan ketaatan, kemaksiatan, harus cerdas dulu di sini. Karena sekarang ini tidak sedikit orang memandang kepada Allah itu seperti wujud hissi. Allah dianggap dekat, Allah dianggap jauh. Aku berdoa di hadapan Allah. Kalau udah ngomong di hadapan, itu adalah berarti Allah dianggap wujud hissi. Tuh. Maka bicara dekat, bicara jauh, bicara adalah di hadapan kepada Allah yang di atas, itu harus takwil. Wajib takwil. Kalau tidak takwil, maka akhirnya Allah sama sifatnya dengan wujud hissi makhluk. Allah di atas. Pada saat ditujukan pada wujud hissi, berarti yang di atas itu adalah buah kelapa, kalong, bulan. Tapi pada saat kepada wujud akli, atas itu bukan atas jihad. Maka ada 10 makulat yang tidak boleh pada Allah. Kufur, ya, orangnya kafir, yang menganggap Allah itu di atas, yang menganggap Allah itu di depan, yang menganggap Allah itu di belakang, di kanan, di kiri, bahkan menganggap Allah itu di luar, dan juga menganggap Allah itu di dalam. Maka sesungguhnya seluruh makhluk ini bukan
Allah ada pada seluruh makhluk ini, tapi seluruh makhluk ini ada pada Allah. Maka bahkan ruh kita pun bukan di tubuh kita. Pahami. Ruh kita tidak ada di dalam tubuh kita. Nah, disinilah yang harus dipahami, nanti akan bahas khusus masalah itu. Nah, maka itikad yang pertama kepada Allah yang harus dibangun adalah bahwa sesungguhnya segala apa yang ada yang disebut makhluk, tidak ada yang memberikan daya dan upaya kecuali diberikan daya dan upaya oleh Allah. Itu pahami. Tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa memberikan darurat makhluk ini semuanya kecuali diberikan darurat oleh Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat dari makhluk ini kecuali diberikan manfaat oleh Allah. Itulah ada dalil. Dorrau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Nah, inilah yang harus difahami. Maka pada saat firman Allah la haula wala quwata illa billah itu sampai kepada baginda Nabi menepuk kakinya Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya kaki ini tidak bisa melakukan perbuatan, tidak punya daya dan kekuatan untuk berjalan. Tadi semua. Dan juga mata ini tidak ada daya dan kekuatan untuk melihat. Dan telinga ini tidak punya daya dan kekuatan untuk mendengar. Dan mulut ini juga tidak punya daya dan kekuatan untuk bicara. Kecuali bersandar kepada. Maka itulah dibagilah tubuh kita ayyan khorjiyah, sifat Adam, 7 sifat ma'ani, kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Tuh. Tetapi kudrat, iradat, hayat, ilmu, kalam, sama, basar tidak punya daya apa-apa tanpa kaunuhu aliman, kaunuhu qadirun, alimun, hayyun, tadi mutakallimun. Jadi itulah a'yan khorjiyah, a'yan sabitoh yang bernama Nur Muhammad. Adam tubuhmu, Muhammad adalah ruhmu. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, Adam abu jasad, Muhammad abu ruh, Allah abu hayat. Maka itulah di dalam diri kita selalu terbagi 3, nur insan, nur Muhammad, nuru. Itu satu hakikatnya. Hakikatnya satu. Nah, jadi sebelum Abah bahas tentang siapa yang berdosa, siapa yang berbuat ketaatan, biar Bapak mengerti siapa pelaku dosa, siapa pelaku ketaatan. Maka sebenarnya kalau dirinci akan dibagi. Pertama disebut si badan, kedua disebut si jiwa, ketiga disebut si ruh. Nah, kalau badan, nah itulah orang syariat. Maka ketaatan perbuatan dia, maksiat juga perbuatan dia. Kalau si jiwa, itulah di situ memiliki 2 potensi, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi semua. Pada saat dia berbuat taat itu bersama Allah wa taqwaha. Tadi sebaliknya kalau dia berbuat maksiat adalah perbuatan bersama setan bahasanya. Allah setan itu, Allah iblis itu, Allah jin itu, semuanya tidak ada yang bukan Allah. Bahkan Allah Jibril itu, Allah Mikail itu, Allah Israfil itu. Itulah mana arti la ilaha illallah. Tapi pada saat sampai di posisi ruh, maka disitulah kalimat la haula wala
wa ta'ala. Ketaatan oleh Allah, bahkan maksiat juga oleh Allah. Nah ini. Tapi bagaimana cara memandangnya? Ketaatan adalah dilakukan, semua ketaatan adalah datang, semua perbuatan daripada orang-orang baik. Katakanlah dalam dunia wayang yang menggerakkan Pandawa dalang, yang menggerakkan Kurawa juga dalang. Dalang yang menciptakan ketaatan, dalang yang menciptakan kemaksiatan. Tuh. Maka nanti pada posisi ma'rifat, bukan ketaatannya atau bukan kemaksiatannya, tetapi siapa muharriknya. Nah inilah yang penting. Maka dalam kitab Risalah Kusyairiyah Imam Kusyairi, orang yang melakukan maksiat bisa lebih baik dari orang yang taat. Ini tolong dipahami, jangan salah menafsirkan. Orang yang maksiat menyadari, memahami hakikat dirinya, dia sudah melawannya. Bukan tadi, wah saya mau maksiat, itu mah direncanakan oleh dirinya berarti itu datang dari hawa nafsunya. Maka apa? Ada manusia, ada jin, ada setan, ada iblis. Kalau jin datang kepada pikiran kita berupa kepicikan, kelicikan, Allah hakikatnya. Tapi datang pada pikiran kita muharriknya, hati yang masih kotor, yang belum murni, maka disebutlah jin dia itu. Jadi pada saat dia menyuruh tubuh ini berbuat maksiat, maka dia disebut setan. Jadi setan itu siapa? Diri kita jin juga diri kita sendiri. Pada saat muncul kesombongan, baik sombong dalam ilmu, sombong dalam kekayaan, sombong. Nah, disinilah di penghujungnya kita dituntut la haula wala quwata. Maka dalam hikmah hikam kalimat hikmah 125 Syekh Thaillah melarang kita mengaku-ngaku yang bukan milik kita. Ingat, gunung, langit, laut, tubuh kita, ruh kita, segala apa yang ada di alam ini semua milik Allah. Maka tadi tidak boleh mengaku-ngaku. Maka marilah ada etika yang harus kita bangun. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian apa-apa yang kalian lakukan. Pada saat rahwana itu berbuat jahat, yang berbuat jahat rahwana apa dalang? Pada saat Arjuna sholat melaksanakan ketaatan, yang taat itu Arjuna apa dalang? Nah ini ya. Pada saat cepot itu lucu, yang lucu itu cepot apa dalang? Dalang. Ini kalau kita sudah makan wahada yuwahidu tauhidan. Kalau seandainya sudah kita satukan, dan disinilah tujuan kita diciptakan. Makanya kenapa dalam tauhid syuhudul kasroh fil wahdah, menyaksikan fiil semuanya pada Allah, menyaksikan asma semuanya pada Allah, menyaksikan sifat semuanya pada sifat Allah, menyaksikan zat semuanya pada zat Allah tadi semua. Maka tadi Allah itu bukan di atas, bukan di depan, bukan di kanan, bukan di kiri, di belakang, bukan di dalam, bukan di itulah Allah itu wasi'ah kursiyuhus, dialah yang meliputi segalanya. Kalau begitu berarti, maka itulah kenapa Jibril juga Allah, iblis juga Allah. Tuh, orang baik, orang jahat, inilah yang harus dipahami. Maka Tuhan Syabul Qadir mengajarkan kepada kita, walaupun ada dalil kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kamu dan apa
apa yang kamu lakukan. Itulah syuhudul kasroh fil wahdah dalam af'alnya, syuhudul kasroh fil wahdah dalam asma'nya, syuhudul kasroh fil wahdah dalam sifatnya, terakhir syuhudul kasroh fil wahdah dalam zatnya. Ingat, tidak ada makhluk yang punya daya kecuali diberi daya. Tiada makhluk yang hebat kecuali diberi tiada makhluk yang berilmu kecuali diberi ilmu. Nah, inilah kesadaran ini yang harus dibangun oleh kita. Nanti akan muncul tiada makhluk yang kaya kecuali diberikan itulah. Maka sebenarnya kalau berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan Al-Quran, manusia itulah, maka kata Allah, yahdi mayyasha yudillu may, yang memberikan petunjuk dia, yang mensesatkan juga dia. Tapi etika mengajarkan Al-Quran, Allah sendiri mengajarkan kepada kita, ma asobaka min hasanatin faminallah, seluruh kebaikan jangan pernah diaku-aku, karena kita berjalan dengan kudratnya, ya, mengangkat takbiratul ihram dengan kudrat iradatnya, mengucapkan niat dengan kalamnya, melihat tanpa sujud dengan basar, mendengar bacaan kita atau bacaan imam dengan samanya, bergerak dengan geraknya. Maka disitulah apapun yang dilakukan tubuh ini bagi orang-orang insan tauhid, maka dia akan mampu melihat Allah dalam ketaatan maupun maksiat. Itulah yang disebutkan rukun iman yang keenam, khairihi minallah wa syarrihi minallah. Karena kalau Bapak memang dalam Al-Quran Allah memberikan etika, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau untuk kebaikan jangan ragu-ragu. Maka yang disebutkan ikhlas itu pada saat kita sudah tidak lagi merasa berbuat. Pada saat Bapak sholat sudah lagi tidak merasa maka Abah suka ditanya oleh orang-orang, apa Abah saya itu masih sholat? Ada yang WA Abah, apa Abah saya itu masih sholat? Abah jawab enggak. Dijawab sholat musyrik aing. Dijawab teu sholat sieun teu ngarti. Tadi itulah pertanyaan yang berat kepada orang yang ma'rifat, yang belajar ma'rifat. Abah sholat enggak? Lamun aing ngaku sholat musyrik, mana aya wayang bisa sholat? Tadi semua. Maka tadi orang suka salah kaprah. Orang makrifat itu tidak usah sholat, bukan tidak usah, jangan merasa sholat. Tadi itulah maka Allah ancam fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat yang merasa sholat. Tadi ya, Nabi Muhammad aja ditegur, ya Muhammad ana rabbaka usalli, ya Muhammad aku yang sholat. Jadi kalau ada wayang sholat, yang sholat dalam. Ingat itu. Jadi milih mana? Sholat di tenggelan asup neraka. Tadi semua. Ayo, ini kadang-kadang salah kaprah ibadah nggak ibadah lebih salah. Tadi semua minimal kata Abah, penyebab kerusakan rizki orang-orang hakikat, dia tidak mau melaksanakan sholat syariat. Ingat, sholat syariat itu menjamin rizki dohirmu, walaupun syirik masih mendingan. Makanya kenapa syariat itu la tatrukid dzikra, jangan kau tinggalkan dikir, jangan kau tinggalkan sholat walaupun belum khusyuk. Karena dampaknya adalah kemiskinan. Abah menyaksikan orang-orang hakikat sulit rizkinya. Kan jelas ayatnya, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha la narzukuka rizki, kata Allah. Karena rizki itu wal akibatul, adalah bagian dari orang takwa. Tapi baiklah sahabat, marilah kita sekarang mengenali dalang dengan sebenarnya. Kenali dalang dengan sebenarnya, ya, karena
Syirik itu adalah perbuatan yang tadi semua. Lamun pek arek nakal macek abah. Orang Islam anu masih syirik, salat, puasa, haji, dikir, baca Quran, jeung orang ateis teu salat, teu puasa, teu dikir. Kayak bisa jadi fitnah deh. Karena tadi sholat merasa sholat kafir lagi. Coba itulah syaitu ilah ingatkan di hikmah 20 berapa itu 125 dalam hikam. Syaitu ilah mengingatkan kepada kita jangan mengaku-ngaku ya apa namanya yang bukan perbuatan kita. 122 maaf ya 122 dan 125 di sini ya. Tadi 26 mana'aka antadaiya ma laisa laka mimma lil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Tanda tanya di sini. Apa dia membolehkan kamu mengakui adalah mengklaim sifatnya sementara dia adalah Tuhan alam semesta. Jadi kita tidak boleh. Maka tadi orang yang mengaku salat itu belum ya. Maka disitulah dalam hikmah yang 122 la tadlu bi'wadun ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Kan tadi pada saat wayang itu salat, yang salat siapa? Dalang. Pada saat wayang itu maksiat, yang maksiat siapa? Dalang. Tapi dalam maksiat mah ulah dituduhkan kada dalang. Sakitu doang aturana. Maka dikatakan dalam hadis kursi pada saat seorang berkata, "Hei hambaku, siapa yang bermaksiat? Kalau bukan karena takdirmu ya Allah, aku tidak akan berbuat disuruh, wahai hambaku, kamulah yang jahil, kamulah yang maksiat." Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Ruas eta si wayang. Para aing teh budak aing teh bisa dosa lamun teu ku anjeunna. Tapi dalam etika itulah kenapa waktu iblis qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna latnata ila yaumiddin itu kenapa? Karena iblis pada saat berbuat salah menyalahkan Allah. Maka Allah ingatkan dalam ayat yang lain. Maka di dalam tadi kata iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Ya Allah, karena engkau sesatkan aku. Nah, kata-kata ini tidak boleh terucap dari mulut kita kepada Allah. Tapi jangan sampai juga kamu salah memaknai. Hati kamu mengatakan, aku tidak bisa berbuat dosa kalau bukan karena engkau ya Allah. Tadi kalau ada juga mutlak, maka lo ma asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka wa min sayyi'atin famin nafsika. Kalau kamu berbuat baik, katakanlah itu pada Allah. Tapi kalau kamu berbuat maksiat tadi, maka pada saat seorang, "Hei hambaku, siapa yang berbuat dosa?" Maka si hamba yang kedua menjawab, "Sungguh ya Allah, engkau yang agung, engkau yang mulia." Maka akulah yang berbuat dosa. Apa jawaban Allah? Betul hambaku. Maka hari ini aku maafkan kesalahanmu dan aku angkat derajatmu. Tuh, mengakui dosa padahal eta perbuatan Jadi intinya taat, semua serahkan pada Allah. Ari maneh mah tibalik, pas taat abdi teh ahli riado. Pas taat maneh, pas maksiat takdir. Tuh. Padahal dalam Al-Qur'annya kita disuruh kalau ketaatan serahkan semua pada Allah, kalau maksiat aku oleh diri kita karena mengakui dosa. Itulah kenapa dosa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal Semua nabi dan rasul pada saat dia berbuat salah tidak ada yang menyalahkan Allah, hanya satu yang menyalahkan Allah, iblis itu. Dan
Jadi marilah kita menjadikan makhluk Allah yang beradab kepada Allah. Pada saat ketaatan, siapa yang sholat? Gusti. Sanu sadakoh? Gusti. Sanu umroh? Gusti. Sanu nyaah ka jelema? Gusti. Saha tadi nu nyabak eta bujur rana liwat? Abdi. Cek Gusti teh. Dewek sebenarnya mah. Temal mungkin dengan sia gerak untuk dewek. Tapi maneh ngaku abdi Gusti. Saat tadi nu ngajang ka Imarana. Abdi Gusti. Tapi tetap kata Syekh Abdul Qadir, kita harus ngerti. Karena kalau seandainya kita bahwa kemaksiatan itu oleh perbuatan diri kita, berarti kita punya daya dan Nah, disinilah rahasianya. Kenapa Allah menyuruh kita mengakui keburukan? Supaya kita dimuliakan oleh Allah. Itu tadi. Pada saat seorang hamba berkata, siapa yang berbuat maksiat? Karena takdirmu ya Allah. Allah marah. Hei hambaku, engkaulah yang jahil. Engkaulah yang bodoh. Nah, itulah. Sama saja waktu kata iblis. Kenapa yang kamu... Waktu qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Ya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud bersama para malaikat? Apa kata iblis? Qala lam akun di asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Bahasa lainnya qala rabbi bima agwaitani la uzayyana lahum fil ardh. Karena engkau telah sesatkan aku ya Allah. Maka kata Allah qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah kamu. Tadi qala fakhruj minha fa inna wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Maka engkau akan kulaknat sampai hari pembalasan. Jadi bahasanya Allah nu ngagerakeun urang maksiat tapi urang dilak. Makanya disinilah kita harus mengerti hukum Allah, etika. Maka Syekh Abdul Qadir dalam Sirul Asrar pun menjelaskan adalah fallazimu ala kulli mu'minin ayyara amalal khairi min taufiqihil bari'u. Maka wajib bagi seorang mukmin adalah berpandangan bahwa amal yang baik adalah atas taufik Allah. Wa amal syarra min nafsihi hatta yakuna min ibadillahi alladhina dzakarahumullahu ta'ala biqaulihi walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Nah, dan juga orang-orang yang bila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun pada Allah. Padahal tapi hati-hati kalau tidak ngerti tauhidnya. Saya mau tadi, ya Allah ampuni. Makanya banyaklah dibahas oleh ulama termasuk hadis Nabi, jangan putus asa dengan dosa, karena dosa itu dan taat itu hanya untuk Allah memperlihatkan jalalnya, koharnya atau jamal dan kamal. Allah hanya ingin perlihatkan kelembutannya dengan ketaatan yang kau lakukan. Allah lah yang menciptakan ketaatan pada dirimu, bukan kemampuan dirimu. Tapi juga Allah ingin sempurna sifatnya, jalal dan koharnya pada kemaksiatan yang kau lakukan. Itu saja. Maka Syekh Abdul Qadir menjelaskan, faida adof al abdu khalqal ma'siyati ila nafsihi arbaha wa anjahalahu min ayyudayyafaha ilal bari azzasmuhu walau annahu huwal khaliqul hakiki. Kalau seorang hamba menganggap bahwa maksiat adalah dari dirinya, maka ia termasuk orang yang beruntung dan itulah kenapa kita tidak boleh menuduh Allah sebagai pelaku perbuatan maksiat. Tapi kamu harus mengerti bahwa kamu adalah wayang khairihi Allah, wa syarrihi juga Allah. Cuma etikanya Allah yang membuat undang-undang. Intinya dalang itu hanya tahu ingin diakui kebaikannya saja. Hei, siapa yang membuat ketaatan semuanya? Allah. Wah, alus gitu. Siapa yang membuat kalian bisa maksiat? Abdi. Alus cek Allah gitu.
Karena Allah itu adalah khairur rahim, sebaik-baiknya. Maka tadi hanya masalah itu saja. Maka muncullah dalil-dalil sahabat di dalam hikam tadi ya. Maka di dalam hikam itu banyak dijelaskan, diantaranya juga adalah ya tentang kemaksiatan apa karena tadi al-aqwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun fan nafsu tanduru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Alam ini lahirnya tipuan dan batinnya adalah pelajaran. Wal batinuha ibratun. Pan nafsu, sementara nafsu ada tandur ila dhahiri girratiha. Nafsu itu hanya melihat cangkangnya saja, tipuannya. Wal qalbu, sementara hati yang duru ila batini ibratiha, dan hati memandang pelajaran batinnya. Maka inilah mati hati kita banyak salah sangka. Maka Syekh Athaillah mengajarkan kepada kita, la tuprihka ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Maka dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Tadi, janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dari dirimu. Itu karena yahdi mayyasha yudillu may. Intinya orang yang melakukan ketaatan itu orang yang diberikan hidayah oleh Allah, orang yang diberikan taufik oleh Allah, orang yang ada dalam karunia Allah. Tapi intinya Allah ingin nampak dengan kelembutannya, dengan jamal dan kamalnya saja. Dan adapun wayang yang lain dijadikan rahwana, dijadikan buta, dijadikan setan, jin, dedemit, iblis, itu Allah ingin terlihat kesempurnaannya pada jalal dan koharnya. Itu saja sebetulnya. Maka jangan kamu merasa mengklaim ketaatan itu milikmu, tapi marilah kita salahkan diri kita dalam perkara-perkara yang berseberangan dengan hukum Allah. Itulah Allah ciptakan 1000 firman perintah, 1000 adalah firman larangan. Tapi sebenarnya hanya ingin nampak dia itu kesempurnaan sifatnya. Itulah makanya perlu makrifat, biar nggak salah sangka kepada Allah. Maka inilah Syekh Athaillah ingatkan, la ya'dumi dzanbu indaka azamatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara fi dzanbi karamihi dzanbahu. Janganlah engkau memandang besar dosa sehingga menghalangimu berbaik sangka kepada Allah. Nah ini juga jangan, juga makanya tabah harus mengerti sebenarnya kalian kita ini la haula wala. Itulah kenapa iman qada dan qadar, khairihi itu Allah wa syarihi juga Allah. Tapi dalam etikanya kita harus mengerti mana yang boleh disandarkan pada Allah, mana yang harus disandarkan kepada diri sendiri. Itu saja sebenarnya tadi semuanya. La yadumdzanbu indaka adzam. Makanya dalam hikmah yang lain, Syekh Athaillah pun juga mengajarkan kepada kita ya. Maka itulah kenapa dikatakan ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasyura amalun baraza min qalbin ragibin. Amal yang lahir dari hati yang zuhud, hati yang selalu memandang Allah, tidak bisa dikatakan sedikit. Amal yang lahir dari hati yang pamrih, tadi ketaatan dilihat perbuatannya, tapi maksiat dilihat sebagai takdir. Nah inilah, maka sesungguhnya marilah kita mulai beradab kepada Allah. Maka Syekh Athaillah ingatkan ya. Maka disinilah, maka jangan aneh kalau barangkali ya maka tadi dikatakan man abadahu li syai'in yarjuhu, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi warudal uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Barang siapa beribadah kepada Allah karena mengharapkan sesuatu darinya atau untuk menolak kedatangan hukumnya dengan ketaatan kepadanya,
maka dialah belum paham dari semua. Maka janganlah. Kenapa? Karena ketaatan itu af'al Allah tadi. Inilah yang harus dipahami oleh kita, ya. Maka dikatakan rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qadha 'alaika bidzanbi fakana sababan minal wusul. Boleh jadi Allah membukakan untukmu pintu ketaatan, namun tidak membukakan untukmu pintu penerimaan. Ini pun belajar. Allah sedang mengajarkan kita. Taatnya sih didorong, tapi tidak ada ijabah. Maka sholat, dikir-dikir, ijabah, itu pun Allah sedang menunjukkan jangan sampai kamu anggap dengan ibadahmu, dengan doamu kau bisa mengatur aku, kata Allah. Itu intinya, pahami. Maka sesungguhnya bagi orang-orang ahli ma'rifat, berdoa itu bukan untuk tapi untuk menunjukkan betapa fakirnya, butuhnya seorang hamba itu pada Allah. Itulah pada saat Allah bicara pada ikan, hei ikan, sesungguhnya air bisa hidup tanpamu, tapi kamu tidak bisa hidup tanpa air. Itulah Allah sedang mengingatkan kita, hei manusia, aku bisa hidup tanpamu, tapi kamu tidak akan bisa hidup tanpaku. Kamu tidak akan wujud tanpa wujudnya. Kamu tidak akan bisa melihat tanpa basornya. Kamu tidak bisa mendengar tanpa samaku. Kalian tidak bisa bicara tanpa kalamku. Kalian tidak bisa berhendak tadi semua. Maka sebagian dari akal oleh Allah digoyangkan, maka ainu gelo, ainu cag, tak itu juga menunjukkan kekuasaan Allah. Kade kamu hirup menggunakan akal, bisi gara-gara akal maneh sukses, gara-gara akal maneh gagal, maka ku Allah didohirkan. Ada sebagian punya mulut kayak nyom tuh bisa ngomong tuh, cek Allah cek aing naon ngabacot teh lain sia. Cek Allah, hayo ngomong siang ngomong. Ada lagi orang yang tangannya setruk, cek Allah angkat si angkat, aku angkat. Pada saat manukna paeh, hayo siang hudang. Selama ieu nganggap nu hudang teh sia wae tuh, hayo dicepretan sageus sahadat ketinggal at-tahiyat daekeun keneh wae. Pahami, semua itu pelajar pada burungmu. Makanya panon naon eta? Naon? Jamal ke Kalimantan kacamata tinggalin, tapi kalau ke Rana maka deule. Giliran mau transfer kacamata saya ketinggalan bah. Tadi sebetulnya cek Allah teh Jamal, sia teh neuleuh teh aing mah sia gitu. Coba sebenarnya kalau kita bisa merasa setiap hari pelajaran semuanya dari Allah, pahami itu semua ya. Maka tadi rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidzanbi fakana sababan fil wusul. Boleh jadi Allah membukakan untukmu pintu ketaatan, namun dia tidak membukakan untukmu pintu penerimaan. Banyak manusia taat tapi tidak diterima oleh Allah. Tapi banyak manusia wa rubbama qada 'alaika bidzanbi fakana sababan fil wusul. Boleh jadi dia menetapkan dosa atasmu, lalu dosa itu menjadi sebab wusul kepada Allah. Inilah Allah menciptakan taat dan maksiat. Bahkan Robiah Adawiyah itu masuk surga dari pintu maksiat. Syesiri Sakoti, Pudoil bin Iyad, Umar bin Khattab, di kita Sunan Geseng, Sunan Kalijaga, semua datang dari pintu maksiat. Tukang bobok, tukang tarok, tukang muka tali anerok, karena resep kena liang. Semuanya hanya permainan dalang, my friend. Marilah kita rasakan permainan dalang ini. Jangan kamu yang bermain, ya. Maka disinilah kadang-kadang kemaksiatan tadi. Makanya ada lagu terang-terang kolen terang silondok pae nunutan
tikus rukana durukan mesat gobang kabuyutan. Tuh, terang-terang kolentrang si londok pae nunutan. Terang-terang kolentrang hidup kita tiap hari sebetulnya perang antara tadi hizbullah hizbu syaiton, antara baik dan buruk, berbisik di dia, baik buruk, baik buruk, baik buruk, cabak tong ya, cabak tong, cium tong ya, cium tong. Nah gitu. Terang-terang kolen si londok mati nunutan. Mana londok kayak ini, londok karena kadang-kadang jelema, kadang-kadang setan, kadang-kadang jin. Kadang-kadang iblis, kadang-kadang binatang, kadang-kadang lebih rendah dari binatang. Ari doma mah begitu masuk ke kebun orang itu paling-paling ngambil 2 pucuk, 3 pucuk, maneh mawa karung. Kira-kira mana yang lebih tinggi? Tuh, domba begitulah, karena kala an'am balhum, terkadang manusia lebih rendah dari binatang. Tuh, tuyul aja ngambil duit cuma selembar, maneh ATM na dipanggul tadi. Nah inilah kata Abah, sekarang ini iblis yang banyak demo. Iblis demo, setan-setan itu kan demo. Kunti demo ke iblis, "Iblis, saya mau mati aja, iblis." Kenapa kata iblis kamu mau mati? Aduh payah, manusia sekarang lebih parah dari gua tadi semua. Dari sejak saya mati sampai hari ini saya nggak pernah ganti baju, dan saya happy walaupun ada berdiri di batu di pinggir sungai, saya ketawa terus, kata si Kunti. Waduh, masuk akal sih ya. Jelema maghrib isya di mall kabeh. Inilah benar, setelah Abah analisa benar itu. Sekarang ini manusia lebih buruk daripada datang tuyul. "Beli, saya juga mau mati," kata tuyul. "Kenapa kamu tuyul mau mati?" "Saya paling ngambil uang selembar. Tapi orang sekarang di kantor ngerampok, yang kerja di aspal dihakan, yang kerja nguruskan besi dihakan, yang orang kerja laut diukur." Tuh, coba. Maka lebih baik saya mati aja dah. Tuyul aja nggak mau ketularan manusia. Inilah sampai akhirnya juga termasuk siapa itu yang datang nggak dijemput itu? Jelangkung. Datang jelangkung, kata jelangkung, "Beli, saya juga mau mati." "Kenapa jelangkung?" "Saya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Sekarang kiai-kiai datang harus dijemput, pulang harus diantar, kudu dibesekan, kudu diduitan, kudu diamplopan, kudu di DP-an." Maka kata jelangkung, "Saya mati aja dah. Udahlah, ada yang lebih buruk dari saya." Itu betul Pak. Ini Abah nggak tahu, pokoknya hari ini pengen lucu aja. Karena lucu juga Allah tadi semua. Tapi benar tuh kenyataannya. Bahkan Roro Kidul datang. "Blis, saya mau mati saja, Blis." "Aya naon wae deui gelis," cek si iblis tadi semua. Kata si Roro Kidul, "Saya walaupun tinggal di laut selalu pakai kabaya, rambut pakai tiung hejo, kabaya ijo, sarung ijo. Tapi sekarang anak-anak ustad ge bujal kadelo." Maka kata Roro Kidul, "Lah, udah yang lebih buruk dari saya, mati aja." Nah ini ya. Jadi dia dalam hikmah ini juga dijelaskan maka banyak hal ya. Maka dijelaskan di dalam al-ghafilu idza asbaha yanduru maza yaf'alu wal aqilu yanduru maza yaf'alullahu bihi. Di pagi hari orang lalai memikirkan apa yang dia akan lakukan. Jadi orang yang goplah itu mikir, "Po iya naon ya? Ngapain gua ya? Nyari duit kemana ya?" Nah itu orang goplah tuh. Kemana gue cari duit nih? Ke arah mana kata si Arif nih, gua nih bawa barang nih. Kanan dulu, depan dulu, sampai hitung kancing. Kanan, hareup, kanca. Si Arif pun merek ini tuh. Belah kanan, kiri, depan, belakang. Tadi semua. Mari katakan al-ghafilu idza asbaha yanduru madza yaf'alu. Di pagi hari orang lalai memikirkan apa yang dia lakukan.
wal aqilu yanduru madza yaf'alullahu bihi. Sedangkan orang berakal memikirkan apa ya yang akan Allah lakukan pada saya hari ini. Beda nggak tuh? Yang satu mikirin makhluk, orang yang goplah itu mikirin apalagi lebih parah lagi orang ASN. Kira-kira di kantor duit mana yang gue bisa embat nih? Ini sebelum berangkat aja udah ngelamun dia. Pintu mana lagi gue bisa embat nih? Semua. Tapi orang yang berakal akan berkata, ya Allah, kira-kira apa yang akan kau lakukan? Wal aqilu yanduru madza yaf'alullahu bihi. Kira-kira berakal apa yang Allah akan lakukan pada diri saya. Sahabat, inilah mari kita latih setiap hari. Wahdaniyat bil af'al, wahdaniyat bil asma, wahdaniyat bil sifat, wahdaniyat bil zat. Maka apa? Kalau tidak mengenal Allah, maka pantas awwaludini ma'rifatul rimatullah. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bis tikoni. Kalau nggak ngerti Allah, berbuat salah, putus asa, akhirnya bunuh diri. Pada saat sukses gagal. Itulah kisah orang yang tidak kenal Allah. Contoh orang berilmu jadi barsiso. Cinti orang yang tidak kenal Allah, pada saat kaya jadilah salabah dan korun. Itulah kenapa dikatakan wa ma utituhu ala ilmin indi. Dari mana kau salabah korun kekayaanmu? Inilah hasil kerjaku, hasil usahaku. Nah, disinilah. Jadi serba salah orang yang tidak kenal Allah itu. Jadi pejabat, jadi Fir'aun, jadi kiai, jadi barsiso, jadi orang kaya, jadi salabah dan korun. Jadi bener nah. Itulah kenapa yang harus kita lakukan di awal adalah awwaludini ma'rifatullah. Untuk apa? Sebenar-benarnya aku ini tidak ada. Ada yang diadakan. Sebenarnya aku ini tidak punya daya. Daya yang didayakan. Sesungguhnya aku ini adalah gila kecuali aku diberi akal. Itulah dalam hadis qudsi kata Allah, hei hambaku, sesungguhnya kalian lapar kecuali orang yang aku kasih makan. Hei hambaku, sesungguhnya kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Hei hambaku, sesungguhnya kalian penuh dosa kecuali hamba yang aku ampuni. Betul-betul ini dongeng Tuhan, mutlak dongeng Tuhan. Ingin dikenali pada segala bagaimanapun kondisi makhluk. Jadi kalau begitu, semua gerak makhluk, ketaatan dan kemaksiatan, semuanya benar dalam pandangan Allah. Semuanya perbuatan gua, kata Allah itu. Pinter aing, bodoh aing. Kunaon sia dijieun pinter sia ta? Sia supaya wau. Tah sia teh aing, tah ge aing ngajar ka aing. Dari semua. Ya, itulah kenapa puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim, semuanya hanya puji qadim alal qadim. Sebetulnya pahami ya. Maka inilah banyak hikmah yang harus kita fahami. Maka ya, termasuk juga di dalam memandang daripada dosa dan lain sebagainya. Maka itulah jangan bersandar kepada tadi semua ya. Jadi inilah ya sahabat jamaah sekalian, barangkali yang bisa Abah sampaikan. Jadi sekali lagi, sebagai natijah dari pengajian kita ini, pada saat kita melaksanakan ketaatan, maka serahkan semua ketaatan itu datang dari Allah. Tapi pada saat kita berbuat maksiat, katakan maksiat itu datang dari diri sendiri. Maka disitulah sebetulnya, walaupun kamu harus tahu seluruhnya, tidak ada yang perbuatan dalam tadi semua. Itulah maka tadi kenapa kita dikasih rugi, dikasih untung. Sedang sekolah sebenarnya untung itu Allah, rugi juga Allah. Maka kamu jangan berada pada untung, jangan juga terjebak pada tapi pandanglah yang menentukan untung dan pasti kamu akan untung.
Tuh. Tadi. Lihatlah ketaatan Allah. Maksiat juga sebenarnya Allah. Itu keyakinan yang harus ditumbuh. Walaupun ucapan itu perbuatan diri tapi kamu jangan terjebak pada taat dan maksiat. Tapi pandanglah pelaku muharik dari ketaatan dan maksiat Allah. Tadi. Pada saat Allah nyanyi madu dan racun, surga di tangan kananku, neraka di tangan kiriku, kamu pilih mana? Harusnya pilih Allah, bukan surga, bukan neraka. Kamu pilih Allah, pasti kamu dapat surga. Untung dan rugi, kamu pilih Allah, pasti kamu untung. Tuh tadi sehat dan sakit, kamu pandang itu bukan sehat dan benci sakit, pandanglah Allah, maka kamu akan sehat. Kurang dan lebih, kurang juga Allah, lebih juga Allah. Pandanglah hanya Allah, maka kamu akan selalu lebih. Tuh. Mati dan hidup jangan takut. Mati itu juga dorro, wala nafan, wala mautan, wala hayatan. Mati juga Allah, hidup juga Allah. Maka kamu tidak akan pernah mati secara hakikat. Al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dharil fana ila daril baqa. Maka selalulah ayo kita kembali secara tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, kembalikan. Asalnya datang dari satu titik yang sudah pecah jadi taat dan maksiat. Asalnya satu titik antara hidup dan mati. Asalnya satu titik antara dunia dan akhirat. Asalnya satu titik ada untung dan rugi. Asalnya satu titik ada ketawa dan menangis. Sekarang kembalikan pada titik Allah. Bukan ketawa, bukan menangis, bukan kaya, bukan miskin, bukan hidup, bukan mati, bukan surga, bukan neraka. Tapi kita pilih Allah. Jangan pilih apapun yang selain Allah tadi semua. Ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah amutu wa ya ala hubbikum wa dhuli ladaikum wa izi bikum wa rahatu ruhi raja kurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja kurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Bani Hashim. Allahumma salli ala nabiyil hazimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman.
Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin